Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Julian Pratama dari kelas 11 TKR 1. Sini saya akan membuat video PKN, yaitu mempresentasikan yang bertema peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, langsung saja. Yang pertama, makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu, badan hukum, serta negara dan negara. Namun, bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi organisasi dalam politik internasional, meliputi negara, organisasi internasional, organisasi pemerintah, dan kesatuan subnasional atau kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintah domestik secara individu. Yang kedua adalah pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlakukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Yang ketiga adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat adalah politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara maupun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Garis besar politik Indonesia tentang berperpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Tanpa mengaitkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidak-tidaknya. Yang B. Menjauhkan diri dan meningkatkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan, untuk sebaliknya mengutamakan seluruh perbandingan sebagai alat. Yang C. Menghapus penjajahan. Ya, yang selanjutnya adalah peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok, barat atau timur, tapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. Yang pertama, Indonesia memperkasai KAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara Asia dan Afrika. Yang kedua, Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. Yang ketiga, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN dan APEC. Yang keempat, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dua negara, kerjasama regional atau dua atau lebih negara dari suatu kawasan, dan kerjasama multilateral
bilateral atau banyak negara. Berikut kerjasama tersebut contohnya. Yang satu adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama RI Republik Indonesia dan Vietnam. Pada 25 Juni 2015 didatangi kesepakatan peningkatan kerjasama RI Vietnam dan bidang ekonomi. Yang kedua, kerjasama RI di India. Terdapat Indonesia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement. Yang ketiga, kerjasama RI Jepang. Yang keempat, kerjasama RI Argentina. Yang kelima, kerjasama RI Afrika Selatan. Yang selanjutnya adalah sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Yang pertama, diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara dalam arti luas. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah lobby. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Yang ketiga adalah propaganda. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Yang kelima adalah ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi dapat dipakai saat masa damai. Misalnya, perdagangan dan bantuan internasional ketika terjadi bencana. Yang keenam, kekuatan militer. Peralatan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah dengan peralatan militer yang hebat dan kuat. Keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaannya tinggi. Yang selanjutnya, peran Indonesia mungkin akan dilanjutkan oleh Devika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Raju Pratama dari 11 TKR 1. Lanjut ke materi selanjutnya adalah manfaat perjanjian internasional. Di antara manfaat dari kerjasama internasional sebagai berikut. Negara-negara akan mempunyai tujuan sama dengan penerapan pola atau sistem yang mulai disesuaikan. Dua, diharapkan dengan semakin banyaknya kerjasama internasional, maka perselisihan dapat diminimalisir. Yang ketiga, penyimpangan yang melanggar kesepakatan antara negara dapat segera dikoreksi dan tindakan lebih lanjut dilakukan secara cepat dan responsif. Yang keempat, pembentukan koalisi keamanan untuk kedamaian dan ketertiban dunia demi tercapainya kondisif di penjuru dunia. Yang terakhir, saling membantu di dalam masyarakat krisis ekonomi sehingga membangkitkan simpati antara negara untuk menanggapi dan membantu masalah ekonomi di negara lain. Yang berikutnya adalah kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu sebagai berikut. Hubungan antar bangsa. Yang kedua, pertukaran misi diplomatik. Yang ketiga, status pejabat diplomatik. Yang keempat, kekebalan hukum dan hak eksternal. Selanjutnya, pengertian perwakilan diplomatik. Hal tersebut adalah instrumen atau sarana yang melaksanakan hubungan internasional
yang berkedudukan di negara lain. Selanjutnya, tujuan diadakan suatu perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kepentingan negaranya terhadap negara lain. Yang kedua, melindungi seluruh warga negara sendiri yang sedang bertempat tinggal di luar negeri. Yang ketiga, menerima sebagai pengaduan atau komplain untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima. Selanjutnya, tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Yang pertama, representasi adalah selain untuk mewakili pemerintah negara sendiri, diplomat juga bisa melakukan proses pengadaan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. Yang kedua, negosiasi adalah mengadakan proses perundungan atau pembicara baik dengan negara lain maupun negara sendiri. Yang ketiga, observasi adalah menelaah dengan teliti setiap peristiwa atau kejadian di negara penerima. Yang keempat, proteksi adalah pelindungan pribadi, harta benda, dan lain-lain. 5. Persahabatan adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima. Yang selanjutnya adalah perangkat perwakilan diplomatik. A adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Perangkat ini merupakan kepala perwakilan diplomatik tinggi yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, kuasa usaha adalah pejabat dinas luar negeri dan pegawai luar negeri. Yang C, atase Republik Indonesia. Yang pertama, atase pertahanan. Yang kedua, atase teknis. Yang selanjutnya adalah fungsi perjanjian internasional. Fungsi perjanjian internasional diantaranya untuk membentuk hukum. Membentuk hukum ini berarti membentuk ketentuan hukum bagi bangsa atau masyarakat internasional yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Fungsi lainnya ialah membentuk hak dan kewajiban bagi bangsa dan negara. Intinya, perjanjian internasional ini berfungsi bagi seluruh bangsa internasional yang mengadakan perjanjian saja demi terjadinya tujuan bersama. Dan terdapat fungsi lain, antara lainnya adalah 1. Untuk memperoleh pengakuan secara umum dari anggota masyarakat. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Yang ketiga, bisa dipakai sebagai sarana untuk menjalankan pengembangan kerjasama internasional secara damai. Yang terakhir, memudahkan peluang transaksi dan komunikasi antar negara. Ya, sekian dari saya dan Andre. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.